apartemen terekam membawa jenazah korban sambil tersenyum. Terekam pula momen kedatangan pelaku dan juga korban. Momen tersebut merupakan detik-detik terakhir sebelum Rudolf Tobing menghabisi nyawa Ica 36 tahun yang tak lain adalah temannya sendiri. Ini adalah video detik-detik kala Rudolf masuk menaiki lift untuk ke kamar apartemen membahas pekerjaan dengan Ica. Mereka datang berdua dan naik lift bersama. Ica tampak menggunakan setelan kuning, sementara Rudolf memakai baju yang sama saat pembunuhan. Rudolf sempat terlihat gelisah hingga gerakannya tak peraturan. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kamar apartemen, Rudolf membunuh Ica dengan mencekik, kemudian jasad korban dibuang di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi. Rudolf memancing Ica ke apartemen yang telah disewanya dengan modus mengajak membuat podcast. Seusai membunuh Ica, Rudolf memasukkan korban ke dalam kantong plastik dan ditumpuk bersama bantal dan lainnya. Ia kemudian masuk ke lift dan hendak membuang jasad korban. Sambil mendorong troli, pelaku pembunuhan berkepala pelontos yang mengenakan jersey singlet warna putih ini masuk dan terlihat tampak tersenyum. Dari fakta kepolisian, Rudolf rupanya menargetkan dua orang lain yang sedianya hendak dihabisinya. Ia mengatakan Rudolf saling dekat dengan Ica sehingga korban yang dibunuh terlebih dahulu. Padahal target utama Rudolf sebenarnya adalah wanita berinisial H, namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Saudara, sederet pengakuan disampaikan oleh Rudolf Tobing terkait motif menghabisi nyawa temannya yang kemudian jasadnya dibuang di tol Becakayu, Kota Bekasi. Rudolf juga mengungkapkan bahwa ia sudah sakit hati pada korban seusai melihat postingan di media sosial. Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi. Pembunuhan berencana ini dimulai saat Rudolf melihat postingan S pada Agustus 2021. Kala itu Els yang merupakan temannya harusnya jadi target pembunuhan bersama satu lainnya yakni berinisial H. Rudolf mengaku sakit hati melihat foto S mengadakan acara dan dihadiri seorang teman yang kini menjadi musuh dari Rudolf. Ia lantas merasa dihianati. Pelaku kemudian kembali tersulut emosi seusai melihat foto-foto di akun media sosial pada Maret 2022. Alhasil, niatan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa ketika temannya kembali terbesit di benaknya. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawine Panjioga mengatakan pelaku dengan seorang calon korban berinisial H sejatinya punya hubungan pertemanan, namun terjadi selisih paham sehingga bermusuhan dengan pelaku. Saat berhasil menjebak Ica untuk membuat konten, pelaku kemudian mengikat korban dengan kabel seolah-olah sedang terjadi drama penculikan. Pelaku mencecar korban dengan sejumlah pertanyaan saat kondisi terikat. Pelaku pun terus memberondong korban dengan sejumlah pertanyaan. Tak hanya itu, pelaku juga memeras dan menguras habis rekening milik korban. Pelaku mengalihkan uang sejumlah 19,5 juta rupiah dari rekening korban. Pelaku pun sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu pelaku menganiaya korban dan mencekiknya hingga korban kemudian kehabisan nafas dan tak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Perwakilan keluarga Brigadir Yosua mengaku bertanya-tanya terkait apa alasan Barada Eliezer tak menolak perintah Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Ia merasa curiga dengan statement Barada Eliezer yang mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak. Bibi Brigadir Yosua, Rohani, mengatakan ada kejanggalan dalam pengakuan Barada Eliezer. Padahal salah satu ajudan Verdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dapat menolak arahan dari Verdi Sambo kala diperintah untuk melakukan penembakan. Pihak keluarga saat ini sudah memaafkan Verdi Sambo, namun Rohani menyebut pembunuh haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang.
Rohani juga mengatakan saat ini pihaknya akan menuju Jakarta untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa 25 Oktober mendatang. Sebanyak 11 orang disebutkan akan bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Rohani menuturkan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil otopsi dari keponakannya. Diketahui bahwa Richard sebelumnya telah menyampaikan maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam, Richard Eliezer mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa almarhum Yosua Huta Barat. Secara khusus, Richard kemudian memohon maaf pada ayah, ibu, dan adik Yosua, yakni Reza. Dengan menahan tangis, Richard mengaku hanya seorang anggota dan tak punya kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman, ayah dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, mengaku tak menyangka sang anak terseret kasus narkoba. Ia pun menduga sang anak terlibat karena mendapatkan tekanan dari atasannya, yakni Irjen Teddy Minahasa. Tangisan Maman pecah saat dirinya dan keluarga menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk AKBP Dodi di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 22 Oktober. Awalnya Maman mengaku tak menyangka anaknya terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Padahal sang anak dikenal sebagai sosok yang religius dan sayang keluarga. Maman menyatakan bahwa anaknya tak akan sampai terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ia meyakini anaknya masih berintegritas menolak berbagai suap. Maman juga menduga bahwa sang anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba atas perintah atasannya yang tak lain merupakan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Maman pun mengaku bahwa anaknya sangat jujur dan tak mungkin terlibat kasus narkoba. Ia mengatakan sang anak pernah ditawari 10 miliar rupiah dan langsung ditolak, sehingga menurut Maman tak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dilaporkan ditangkap lantaran terseret kasus narkoba yang juga menjerat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dodi menuding Teddy Minahasa sebagai otak di balik kasus pengedaran narkoba yang menjerat sang anak. Ia mengklaim dirinya terseret kasus tersebut karena perintah atasannya atas dasar loyalitas. Hal tersebut disampaikan oleh Dodi melalui kuasa hukumnya Adril Fiari Purba. Adril mengatakan dari 6 tersangka yang diwakilinya, termasuk Dodi, semuanya mengatakan bahwa Teddy Minahasa merupakan otak dugaan pengedaran narkoba tersebut, termasuk perihal mengganti sabu-sabu dengan batu tawas. Saya tahu ayah kandung Dodi Prawiranegara. Saya tahu persis anak saya. Saya mengikuti karirnya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya. Di sambal geledek saya betul-betul. Dan kenapa saya bilang anak saya berprestasi? Setiap dia ditugaskan di suatu tempat, pasti dia mendapatkan penghargaan. Contohnya dia Kapolsek Kute itu nomor 1 di Kute. Kemudian di Bukit Tinggi juga, saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Kenapa saya bilang dia berprestasi dan kelakuan baik? Dia bertanggung jawab kepada keluarga.
dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Kalau buat didikan saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar, motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi ya. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Tribuners pengacara kondang Hotman Paris kini resmi menjadi kuasa hukum baru tersangka peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris pun menegaskan nantinya ia akan menggantikan kuasa hukum terdahulu yakni Henry Yosodiningrat. Pengacara top tersebut mengaku sudah diminta mendampingi Irjen Teddy Minahasa sejak awal dirinya terseret kasus. Hotman Paris menuturkan dirinya baru bisa menjawab permintaan Teddy Minahasa karena saat itu sedang melangsungkan acara di Bali yang menegaskan persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dilakukan pada Sabtu 22 Oktober. Hotman menuturkan surat kuasa sudah diserahkan dan sudah resmi mendampingi Teddy Minahasa. Hotman Paris belak-belakan mengaku mengenal sosok Teddy saat masih menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri. Kala itu Hotman masih mewakilkan asistennya untuk bertemu Teddy Minahasa karena dirinya belum berada di Jakarta. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di ranah publik. Pada Senin hari ini, Hotman Paris juga akan tancap gas mengurus kasus kliennya tersebut. Hotman Paris mengatakan ia memang menggantikan Henry sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ditangkap kepolisian atas dugaan peredaran narkotika. Ia ditangkap bertepatan dengan agenda besar Presiden Jokowi yang mengumpulkan petinggi kepolisian pada Jumat 14 Oktober lalu. Pihak Teddy Minahasa merasa dijebak dan membantah semua tuduhan yang ada. Kita ke informasi lain, saudara, pihak kepolisian berhasil meringkus Rizaldi Nugraha Gumilar, pelaku penusukan pada bocah 12 tahun di Cimahi. Penangkapan dilakukan seusai kepolisian menyebarkan sketsa wajah pelaku. Penangkapan dilakukan gabungan Satreskrim Polres Cimahi bersama Ditreskrim Polda Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober. Penangkapan pelaku ini juga telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi. Saat ini tim masih memeriksa pelaku untuk dilakukan pengembangan, termasuk mendalami apa motif pembunuhan. Sebelumnya identitas pelaku penusukan bocah 12 tahun di kota Cimahi ini sudah berhasil didapatkan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan saksi serta data penyelidikan yang dilakukan, pelaku Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, lahir di Bandung 22 Maret tahun 2000. Ia terekam kamera CCTV menghabisi nyawa PS, bocah 12 tahun yang berjalan kaki seusai pulang mengaji. Pelaku menusuk korban di bagian punggung di gang dekat rumahnya. Insiden tersebut tepatnya terjadi pada Rabu 19 Oktober, seusai korban pulang mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 6 Kelurahan Ciberem sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Setelah ditusuk, bocah tersebut sempat bisa berjalan sekitar 200 meter dan memanggil sang ibu. Namun ia kemudian ambruk dan ditemukan tergeletak di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya.
Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali, dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah. Desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule mundur dari jabatannya dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, mundurnya para eksekutif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, bila Iwan Bule dan jajarannya tak mundur, maka moral mereka patut dipertanyakan. Melalui penyidikan tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Mahfud MD, disimpulkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga berisi kesalahan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Satu di antaranya adalah anjuran untuk eksekutif PSSI, termasuk Iwan Bule, agar mengundurkan diri. Lantaran berbentuk rekomendasi, Mahfud MD menilai wajar saja jika anjuran tersebut tidak dijalankan. Hanya saja ia mempertanyakan moral dari Ketua Umum dan pihak eksekutif PSSI jika tetap menolak mundur. Kembali, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah tak akan melakukan intervensi terhadap PSSI sesuai ketentuan yang memang ada. Terdapat sejumlah poin yang ditegaskan oleh TGIPF atas terjadinya tragedi Kanjuruhan.
Poin yang ingin disampaikan oleh TGIPF tersebut yakni PSSI selaku Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah memakan ratusan korban jiwa. Tanggung jawabnya hukum. Kalau PSSI harus jawab secara utuh buat family football, harus menjadikan PSSI mulai hari harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Tentunya seperti itu. Soal KLB gimana, Pak? KLB, iya. KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta ya bisa terlaksana. Pihak yang di luar, jangkauannya nggak bisa untuk serta-merta menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang bagaimana statuta yang ada. Ya itu kan sifatnya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi kan, rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Keputusannya pada aturan, tidak ada masalah. Supporter apa revolusi, tidak apa-apa. Revolusi kita akan melakukan transformasi PSSI, menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat Indonesia berapa kali sudah KLB? Ingat nggak? Sudah 4 kali di era Nurdin Halid sampai hari ini, dari 2012 ini sudah 4 kali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI jadi baik. Kita menghargai masyarakat semua lapisan. Gak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu supporter, perlu semua untuk memberi masukan agar PSSI jadi baik. Buntut statementnya akan maju dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini diketahui akan dipanggil oleh PDI Perjuangan. PDIP akan meminta klarifikasi dari Ganjar Pranowo soal pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pemanggilan Ganjar Pranowo itu akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Menurut Hasto, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Ganjar, Hasto menyebut bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Adapun hal ini akan dilakukan setelah Rudi kedapatan mendukung Ganjar Pranowo seusai menyatakan siap maju sebagai capres. Sebelum itu, Rudi juga sudah diminta klarifikasi oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta seluruh kader partainya tak membahas soal calon presiden dan wakil presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi kadernya yang menyebut nama capres-cawapres sebelum diumumkan langsung oleh Megawati. Hasto menuturkan aturan tersebut berlaku bagi semua kader, tak terkecuali dirinya dan juga petinggi-petinggi lain. Menurut Hasto, semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu perlu tahu dan paham dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya dari Megawati Soekarno Putri. Ia pun menyebut bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara menanggapi video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memeluknya di puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Dalam video tersebut, Surya Paloh tampak merangkul Presiden Jokowi namun tidak dibalas oleh Presiden. Tanda tanya lantas muncul terkait kerenggangan hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi seusai momen tersebut terekam pada acara ulang tahun Golkar. Menanggapi hal itu, Surya Paloh mengaku sudah melihat video tersebut saat ditunjukkan oleh para wartawan. Ia mengaku dalam momen itu memang tak ada acara berpelukan dan hanya bersalaman biasa. Ia menegaskan Presiden Jokowi tak menyampaikan pesan apapun saat bersalaman dengannya. Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan terbuka sudah pasti ada perlakuan berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan berdua. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa hubungan baiknya dengan Presiden Jokowi tak melulu harus ditunjukkan pada publik. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap baik-baik saja. Surya Paloh juga menjelaskan tak ada pembicaraan antara mereka selama acara hari ulang tahun Golkar berlangsung.
Dalam pidato Presiden Joko Widodo di acara tersebut, kepala negara ini juga tampak seakan menyindir partai tertentu dengan pesan agar parpol tak sembrono untuk memilih kader. Saat dikonfirmasi, Surya Paloh membantah dirinya merasa tersindir dengan ucapan Presiden tersebut. Ia juga merasa tak melakukan tindakan sembrono saat memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan. Ia pun menilai nasihat Presiden Jokowi ditujukan untuk partai pimpinan Erlangga Hartarto, bukan partai Nasdem yang dipimpinnya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara rupanya sempat menolak keinginan Irjen Teddy Minahasa yang memintanya menyisihkan seperempat sitaan narkoba jenis sabu. Hal ini terungkap dari pengakuan AKBP Dodi Prawira Negara pada kuasa hukumnya. Kuasa hukum AKBP Dodi yakni Adril Fiari Purba mengatakan pihaknya mengantongi bukti percakapan kala Irjen Teddy memerintahkan kliennya menyisihkan barang sitaan narkoba. Dalam percakapan tersebut, Irjen Teddy awalnya meminta agar menyisihkan seperempat dari 41,4 kg narkoba jenis sabu dari hasil pengungkapan di Polres Bukit Tinggi. Lalu kliennya dengan tegas menolak permintaan tersebut. AKBP Dodi mengaku tak berani melakukan perintah Teddy dengan memanggil Irjen Teddy sebagai sebutan jenderal. Adriel menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta yang bisa diuji kebenarannya pada penyidik Polri. Menurutnya AKBP Dodi terus berupaya untuk melakukan penolakan perintah Irjen Teddy. Kendati begitu, Adril menyatakan kliennya terus diminta Irjen Teddy Minahasa untuk menyisihkan barang haram tersebut. Tekanan demi tekanan ex-Kapolda Sumatera Barat membuat AKBP Dodi terpaksa melakukannya. Setelah itu, Dodi memerintahkan anak buahnya untuk mengurus permintaan Irjen Teddy Minahasa. Pun rupanya sempat terlibat cekcok dengan bawahannya karena bawahannya pun enggan melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Sejak ditangkap, Dodi langsung ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus peredaran narkotika. AKBP Dodi ditangkap bersama Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priuk, Aibtu Jantu Situmorang, Sat Narkoba Jakbar, dan juga Aibda Ahmad Darmawan dari Polsek Kalibaru. Dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat. Dia minta seperempat dari 41,4 kilo yang dirilis yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap, tidak berani jenderal. Itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik, itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda yang di sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk menghubungi Linda yang alias tadi Anita Cepu tadi untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual ya.
Di tengah statement Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku siap maju menjadi capres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun akhirnya buka suara. Ia turut memberikan tanggapan soal kesiapan Ganjar Pranowo untuk gelaran Pilpres mendatang. Tanggapan tersebut disampaikan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kepada Hasto, Megawati meminta agar disampaikan pada seluruh kader PDIP tentang pentingnya kesabaran revolusioner dalam urusan Pilpres. Megawati dengan singkat meminta agar seluruh kader PDIP tak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Megawati Soekarnoputri pun ingin kadernya bisa bersabar sambil menunggu pengumuman darinya siapa yang nanti akan dipilih menjadi capres dan juga cawapres dari PDI Perjuangan, termasuk halnya soal Ganjar Pranowo. Megawati berjanji akan mendeklarasikan capres dan cawapres pilihannya di momentum yang sudah tepat. Untuk itu, semua kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. PDI Perjuangan sendiri diakui Hasto harus bisa bergerak bersama dengan rakyat. Hasto juga mengungkapkan memang ada surat teguran bagi kader yang menyatakan dukungan pada capres. Ia meminta semua kader untuk patuh dan menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Jombang Polres Kutai Barat, Ibtu Zainal Arifin diduga melakukan pemerasan pada warga yang tak mampu. Buntut dugaan pemerasan terhadap warga ini, kini Ibtu Zainal Arifin dicopot dari jabatannya. Pencopotan Zainal dilakukan langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman. Zainal juga dilakukan langsung diperiksa oleh tim Ditpropam Polres Kutai Barat seusai kasus pemerasan ini menyeruak. Untuk sementara, jabatan Kapolsek Jombang saat ini digantikan oleh Ibda Sumanta. Heri menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dari Kapolres Kubar kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pemerasan yang dilakukan oknum aparat itu dialami oleh Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Fahrial mengaku diminta uang oleh oknum Kapolsek tersebut senilai puluhan juta rupiah. Fahrial sempat terseret kasus narkoba dan tiba-tiba ditangkap kepolisian karena mengenal warga yang sudah lebih dulu ditangkap. Meski tak ditemukan barang bukti, Fahrial tetap ditahan polisi selama 3 malam di kantor Polsek Jombang. Setelah keluar, Fahrial baru tahu bahwa ia bebas karena keluarganya menyerahkan uang pada polisi. Ternyata uang yang disetor senilai 10 juta rupiah tak cukup. Sarang walet milik keluarga korban juga diberikan demi membebaskan Fahrial. Setelah kedua belah pihak sepakat, Fahrial kemudian dibebaskan langsung pada sore harinya. Sudah hampir 1 bulan lamanya Cahayu Nurdewata merasakan sakit seusai menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Matanya yang sebelumnya memerah akibat gas air mata juga hingga saat ini belum kembali normal. Bahkan ingatan dari Cahayu hingga kini juga belum kembali normal dan masih sering lupa. Ditemui di rumahnya, perempuan yang belum genap berusia 16 tahun itu sempat tersenyum saat ditemui oleh Gerakan Keluarga Kalimantan atau GKK Social Club. Sebelumnya, Cahayu hanya bisa duduk lemas sembari ditemani oleh ibundanya. Kini Cahayu mulai bisa menceritakan tragedi yang dialaminya meski ingatannya belum pulih seutuhnya. Didampingi oleh kakaknya Yuni Puspita Eden, Cahayu mulai menceritakan kondisinya. Setelah 21 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, Cahayu kini masih menjalani rawat jalan di rumahnya. Sekali ia berobat ke klinik untuk memeriksakan matanya yang masih berwarna merah. Ia pun memeriksakan tangannya sebelah kanan yang belum bisa bergerak ke klinik akupuntur. Keluarga Cahayu kini terus berusaha mengembalikan ingatan remaja tersebut. Cahayu kerap diajak mengobrol dan ditunjukkan foto-foto lama di ponselnya. Tangan kanan Cahayu yang semula tak bisa digerakkan kini juga sudah mulai bisa digerakkan kembali. Ia melakukan pengobatan akupuntur hingga bisa membuat jari-jarinya kini mulai digerakkan. Dek, kondisinya gimana, Dek, saat ini? Udah lebih baik. Yang Adik rasakan seperti apa saat ini?
Sebelumnya kan tangannya sempat nggak bisa digerakkan. Iya. Terus sekarang gimana? Terus kondisi matanya juga gimana, Dik? Kondisi matanya udah lebih baik sih Mas daripada kemarin. Kemarin kan matanya benar-benar merah kayak merah marun gitu. Ini sudah agak merah jelas, juga udah ada putih-putihnya gitu. Makin lama ya makin membaik sih matanya. Kalau kondisi kalau tangannya udah bisa Ada lagi habis terapi 2 kali. Terapi tusuk jarum, akupuntur sama laser. gitu. Kalau ingatannya gimana, Mbak? Ingatannya yang setahun yang lalu tuh dia ingat sedikit-sedikit. Cuma untuk sekarang dia kalau ngomong nanti 5 menit lagi tuh dia nggak ingat gitu. Nggak ingat habis ngomong apa gitu. Dia nanti ngomong diulang lagi gitu. Memang kata dokternya pemulihannya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk daya ingatnya? Iya, untuk daya ingatnya. Sembuh totalnya gitu, Mas. Biasanya cara untuk kembali mengingat ingatannya adik gimana, Mbak? Kita ceritain waktu-waktu kecilnya gitu, sama dia lihat foto-fotonya gitu, lihat memori-memori fotonya yang dulu-dulu gitu. Pertama dulu sempat koma. Dari kan kejadiannya awalnya begini, Mas. Saya kan dapat kabar dari teman saya ada kisru di stadion. Habis itu kok adik saya kok belum pulang-pulang. Saya kan memang beda rumah sama adik saya, kok belum pulang-pulang gitu. Akhirnya saya cari info, ternyata HP-nya itu dibawa temannya gitu. Terus ada yang teman saya di Kanjuran, saya suruh ambil HP-nya. Akun Twitter milik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diramaikan dengan permintaan warganet yang ingin dirinya menjadi Ketua Umum PSSI. Hal ini menyusul banyaknya desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya buntut tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal itu, Kaisang justru memberikan jawaban-jawaban yang mengundang tawa. Saran agar bos sang pisang mengurus PSSI itu disampaikan melalui beberapa komentar di Twitter pada Minggu 23 Oktober. Terpantau sampai 3 kali Kaisang menolak permintaan warganet itu. Alasan pertama yang disampaikan Kaisang yakni ia ingin mengurus pernikahan sehingga tak bisa menjadi ketua PSSI. Saat kembali ditanya, Kaisang juga lagi-lagi menolaknya. Kali ini ia mengaku ingin bulan madu terlebih dahulu. Jawaban Kaisang itu pun masih mendapatkan tanggapan dari warganet lain. Mereka tetap kekeh meminta Kaisang menjadi ketua umum PSSI. Kaisang pun terus menolak saran tersebut. Kali ini ia mengaku ingin fokus memiliki Kaisang Junior alias Momongan. Diketahui seusai tragedi Kanjuruhan, publik meminta ketua umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule dianggap tak becus untuk bertanggung jawab pada persepakbolaan Indonesia, terutama tragedi Kanjuruhan. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan
Halo, selamat pagi, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik serta isu hangat yang tengah ramai diperbincangkan. Kita jelang, inilah live update pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Selain rekaman CCTV saat Rudolf Tobing, pembunuh wanita di apartemen terekam, membawa jenazah korban sambil tersenyum, terekam pula momen kedatangan pelaku dan juga korban. Momen tersebut merupakan detik-detik terakhir sebelum Rudolf Tobing menghabisi nyawa Ica 36 tahun, yang tak lain adalah temannya sendiri. Ini adalah video detik-detik kala Rudolf masuk menaiki lift untuk ke kamar apartemen membahas pekerjaan dengan Ica. Mereka datang berdua dan naik lift bersama. Ica tampak menggunakan setelan kuning, sementara Rudolf memakai baju yang sama saat pembunuhan. Rudolf sempat terlihat gelisah hingga gerakannya tak beraturan. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kamar apartemen, Rudolf membunuh Ica dengan mencekik, kemudian jasad korban dibuang di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi. Rudolf memancing Ica ke apartemen yang telah disewanya dengan modus mengajak membuat podcast. Seusai membunuh Ica, Rudolf memasukkan korban ke dalam kantong plastik dan ditumpuk bersama bantal dan lainnya. Ia kemudian masuk ke lift dan hendak membuang jasad korban. Sambil mendorong troli, pelaku pembunuhan berkepala pelontos yang mengenakan jersey singlet warna putih ini masuk dan terlihat tampak tersenyum. Dari fakta kepolisian, Rudolf rupanya menargetkan dua orang lain yang sedianya hendak dihabisinya. Ia mengatakan Rudolf saling dekat dengan Ica sehingga korban yang dibunuh terlebih dahulu. Padahal target utama Rudolf sebenarnya adalah wanita berinisial H, namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Saudara, sederet pengakuan disampaikan oleh Rudolf Tobing terkait motif menghabisi nyawa temannya yang kemudian jasadnya dibuang di tol Becakayu, Kota Bekasi. Rudolf juga mengungkapkan bahwa ia sudah sakit hati pada korban seusai melihat postingan di media sosial. Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica, yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi. Pembunuhan berencana ini dimulai saat Rudolf melihat postingan S pada Agustus 2021. Kala itu Els yang merupakan temannya harusnya jadi target pembunuhan bersama satu lainnya yakni berinisial H. Rudolf mengaku sakit hati melihat foto S mengadakan acara dan dihadiri seorang teman yang kini menjadi musuh dari Rudolf. Ia lantas merasa dikhianati. Pelaku kemudian kembali tersulut emosi seusai melihat foto-foto di akun media sosial pada Maret 2022. Alhasil, niatan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa ketika temannya kembali terbesit di benaknya. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawine Panjioga mengatakan pelaku dengan seorang calon korban berinisial H sejatinya punya hubungan pertemanan, namun terjadi selisih paham sehingga bermusuhan dengan pelaku. Saat berhasil menjebak Ica untuk membuat konten, pelaku kemudian mengikat korban dengan kabel seolah-olah sedang terjadi drama penculikan. Pelaku mencecar korban dengan sejumlah pertanyaan saat kondisi terikat. Pelaku pun terus memberondong korban dengan sejumlah pertanyaan. Tak hanya itu, pelaku juga memeras dan menguras habis rekening milik korban. Pelaku mengalihkan uang sejumlah 19,5 juta rupiah dari rekening korban. Pelaku pun sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu pelaku menganiaya korban dan mencekiknya hingga korban kemudian kehabisan nafas dan tak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Perwakilan keluarga Brigadir Yosua mengaku bertanya-tanya terkait apa alasan Barada Eliezer tak menolak perintah Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Ia merasa curiga dengan statement Barada Eliezer yang mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak.
Bibi Brigadir Yosua, Rohani, mengatakan ada kejanggalan dalam pengakuan Barada Eliezer. Padahal salah satu ajudan Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dapat menolak arahan dari Ferdi Sambo kala diperintah untuk melakukan penembakan. Pihak keluarga saat ini sudah memaafkan Ferdi Sambo, namun Rohani menyebut pembunuh haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang. Rohani juga mengatakan saat ini pihaknya akan menuju Jakarta untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa 25 Oktober mendatang. Sebanyak 11 orang disebutkan akan bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Rohani menuturkan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil otopsi dari keponakannya. Diketahui bahwa Richard sebelumnya telah menyampaikan maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam, Richard Eliezer mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa almarhum Yosua Huta Barat. Secara khusus, Richard kemudian memohon maaf pada ayah, ibu, dan adik Yosua, yakni Reza. Dengan menahan tangis, Richard mengaku hanya seorang anggota dan tak punya kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman, ayah dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, mengaku tak menyangka sang anak terseret kasus narkoba. Ia pun menduga sang anak terlibat karena mendapatkan tekanan dari atasannya, yakni Irjen Teddy Minahasa. Tangisan Maman pecah saat dirinya dan keluarga menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk AKBP Dodi di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 22 Oktober. Awalnya Maman mengaku tak menyangka anaknya terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Padahal sang anak dikenal sebagai sosok yang religius dan sayang keluarga. Maman menyatakan bahwa anaknya tak akan sampai terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ia meyakini anaknya masih berintegritas menolak berbagai suap. Maman juga menduga bahwa sang anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba atas perintah atasannya yang tak lain merupakan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Maman pun mengaku bahwa anaknya sangat jujur dan tak mungkin terlibat kasus narkoba. Ia mengatakan sang anak pernah ditawari 10 miliar rupiah dan langsung ditolak, sehingga menurut Maman tak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dilaporkan ditangkap lantaran terseret kasus narkoba yang juga menjerat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dodi menuding Teddy Minahasa sebagai otak di balik kasus pengedaran narkoba yang menjerat sang anak. Ia mengklaim dirinya terseret kasus tersebut karena perintah atasannya atas dasar loyalitas. Hal tersebut disampaikan oleh Dodi melalui kuasa hukumnya Adril Fiari Purba. Adril mengatakan dari 6 tersangka yang diwakilinya, termasuk Dodi, semuanya mengatakan bahwa Teddy Minahasa merupakan otak dugaan pengedaran narkoba tersebut, termasuk perihal mengganti sabu-sabu dengan batu tawas. Saya tahu ayah kandung Dodi Prawiranegara. Saya tahu persis anak saya. Saya mengikuti karirnya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya. Di sambal geledek saya betul-betul. Dan kenapa saya bilang anak saya berprestasi? Setiap dia ditugaskan di suatu tempat,
pasti dia mendapatkan penghargaan. Contohnya dia Kapolsek Kute itu nomor 1 di Kute. Kemudian di Bukit Tinggi juga saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Kenapa saya bilang dia berprestasi dan kelakuan baik? Dia bertanggung jawab kepada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Kalau buat didikan saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar. Motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi ya. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Tribuners, pengacara kondang Hotman Paris kini resmi menjadi kuasa hukum baru tersangka peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris pun menegaskan nantinya ia akan menggantikan kuasa hukum terdahulu yakni Henry Yosodiningrat. Pengacara top tersebut mengaku sudah diminta mendampingi Irjen Teddy Minahasa sejak awal dirinya terseret kasus. Hotman Paris menuturkan dirinya baru bisa menjawab permintaan Teddy Minahasa karena saat itu sedang melangsungkan acara di Bali yang menegaskan persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dilakukan pada Sabtu 22 Oktober. Hotman menuturkan surat kuasa sudah diserahkan dan sudah resmi mendampingi Teddy Minahasa. Hotman Paris belak-belakan mengaku mengenal sosok Teddy saat masih menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri. Kala itu Hotman masih mewakilkan asistennya untuk bertemu Teddy Minahasa karena dirinya belum berada di Jakarta. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di ranah publik. Pada Senin hari ini, Hotman Paris juga akan tancap gas mengurus kasus kliennya tersebut. Hotman Paris mengatakan ia memang menggantikan Henry sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ditangkap kepolisian atas dugaan peredaran narkotika. Ia ditangkap bertepatan dengan agenda besar Presiden Jokowi yang mengumpulkan petinggi kepolisian pada Jumat 14 Oktober lalu. Pihak Teddy Minahasa merasa dijebak dan membantah semua tuduhan yang ada. Kita ke informasi lain, saudara, pihak kepolisian berhasil meringkus Rizaldi Nugraha Gumilar, pelaku penusukan pada bocah 12 tahun di Cimahi. Penangkapan dilakukan seusai kepolisian menyebarkan sketsa wajah pelaku. Penangkapan dilakukan gabungan Satreskrim Polres Cimahi bersama Ditreskrim Polda Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober. Penangkapan pelaku ini juga telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi. Saat ini, tim masih memeriksa pelaku untuk dilakukan pengembangan, termasuk mendalami apa motif pembunuhan. Sebelumnya, identitas pelaku penusukan bocah 12 tahun di kota Cimahi ini sudah berhasil didapatkan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan saksi serta data penyelidikan yang dilakukan, pelaku Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, lahir di Bandung 22 Maret tahun 2000. Ia terekam kamera CCTV menghabisi nyawa PS, bocah 12 tahun yang berjalan kaki seusai pulang mengaji. Pelaku menusuk korban di bagian punggung di gang dekat rumahnya. Insiden tersebut tepatnya terjadi pada Rabu 19 Oktober, seusai korban pulang mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 6 Kelurahan Ciberem sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Setelah ditusuk, bocah tersebut sempat bisa berjalan sekitar 200 meter dan memanggil sang ibu. Namun ia kemudian ambruk dan ditemukan tergeletak di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali, dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah. Desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule mundur dari jabatannya dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, mundurnya para eksekutif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, bila Iwan Bule dan jajarannya tak mundur, maka moral mereka patut dipertanyakan. Melalui penyidikan tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Mahfud MD, disimpulkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga berisi kesalahan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Satu di antaranya adalah anjuran untuk eksekutif PSSI, termasuk Iwan Bule, agar mengundurkan diri. Lantaran berbentuk rekomendasi, Mahfud MD menilai wajar saja jika anjuran tersebut tidak dijalankan.
Hanya saja ia mempertanyakan moral dari Ketua Umum dan pihak eksekutif PSSI jika tetap menolak mundur. Kembali, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah tak akan melakukan intervensi terhadap PSSI sesuai ketentuan yang memang ada. Terdapat sejumlah poin yang ditegaskan oleh TGIPF atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Poin yang ingin disampaikan oleh TGIPF tersebut yakni PSSI selaku Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah memakan ratusan korban jiwa. Tanggung jawabnya hukum. Kalau PSSI harus jawab secara utuh buat Family Football harus menjadikan PSSI mulai hari harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Tentunya seperti itu. Soal KLB gimana, Pak? KLB, iya. KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta ya bisa terlaksana. Pihak yang di luar jangkauannya nggak bisa untuk serta-merta menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang bagaimana statuta yang ada. Ya itu kan sifatnya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi kan, rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Keputusannya pada aturan, itu nggak ada masalah. Supporter apa revolusi, nggak apa-apa. Revolusi kita akan melakukan transformasi PSSI, menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat Indonesia berapa kali sudah KLB? Ingat nggak? Sudah 4 kali di era Nurdin Halid sampai hari ini dari 2012 ini sudah 4 kali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI jadi baik. Kita menghargai masyarakat semua lapisan. Gak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu supporter, perlu semua untuk memberi masukan agar PSSI jadi baik. Buntut statementnya akan maju dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini diketahui akan dipanggil oleh PDI Perjuangan. PDIP akan meminta klarifikasi dari Ganjar Pranowo soal pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pemanggilan Ganjar Pranowo itu akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Menurut Hasto, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Selain Ganjar, Hasto menyebut bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Adapun hal ini akan dilakukan setelah Rudi kedapatan mendukung Ganjar Pranowo seusai menyatakan siap maju sebagai capres. Sebelum itu, Rudi juga sudah diminta klarifikasi oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta seluruh kader partainya tak membahas soal calon presiden dan wakil presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi kadernya yang menyebut nama capres-cawapres sebelum diumumkan langsung oleh Megawati. Hasto menuturkan aturan tersebut berlaku bagi semua kader, tak terkecuali dirinya dan juga petinggi-petinggi lain. Menurut Hasto, semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu perlu tahu dan paham dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya dari Megawati Soekarnoputri. Ia pun menyebut bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara menanggapi video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memeluknya di puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Dalam video tersebut, Surya Paloh tampak merangkul Presiden Jokowi namun tidak dibalas oleh Presiden. Tanda tanya lantas muncul terkait kerenggangan hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi seusai momen tersebut terekam pada acara ulang tahun Golkar. Menanggapi hal itu, Surya Paloh mengaku sudah melihat video tersebut saat ditunjukkan oleh para wartawan. Ia mengaku dalam momen itu memang tak ada acara berpelukan dan hanya bersalaman biasa. Ia menegaskan Presiden Jokowi tak menyampaikan pesan apapun saat bersalaman dengannya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan terbuka sudah pasti ada perlakuan berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan berdua. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa hubungan baiknya dengan Presiden Jokowi tak melulu harus ditunjukkan pada publik. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap baik-baik saja. Surya Paloh juga menjelaskan tak ada pembicaraan antara mereka selama acara Hari Ulang Tahun Golkar berlangsung. Dalam pidato Presiden Joko Widodo di acara tersebut, kepala negara ini juga tampak seakan menyindir partai tertentu dengan pesan agar parpol tak sembrono untuk memilih kader. Saat dikonfirmasi, Surya Paloh membantah dirinya merasa tersindir dengan ucapan Presiden tersebut. Ia juga merasa tak melakukan tindakan sembrono saat memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan. Ia pun menilai nasihat Presiden Jokowi ditujukan untuk partai pimpinan Erlangga Hartarto, bukan partai Nasdem yang dipimpinnya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara rupanya sempat menolak keinginan Irjen Teddy Minahasa yang memintanya menyisihkan 1/4 sitaan narkoba jenis sabu. Hal ini terungkap dari pengakuan AKBP Dodi Prawira Negara pada kuasa hukumnya. Kuasa hukum AKBP Dodi yakni Adril Fiari Purba mengatakan pihaknya mengantongi bukti percakapan kala Irjen Teddy memerintahkan kliennya menyisihkan barang sitaan narkoba. Dalam percakapan tersebut, Irjen Teddy awalnya meminta agar menyisihkan 1/4 dari 41,4 kg narkoba jenis sabu dari hasil pengungkapan di Polres Bukit Tinggi. Lalu kliennya dengan tegas menolak permintaan tersebut. AKBP Dodi mengaku tak berani melakukan perintah Teddy dengan memanggil Irjen Teddy sebagai sebutan jenderal. Adriel menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta yang bisa diuji kebenarannya pada penyidik Polri. Menurutnya AKBP Dodi terus berupaya untuk melakukan penolakan perintah Irjen Teddy. Kendati begitu, Adril menyatakan kliennya terus diminta Irjen Teddy Minahasa untuk menyisihkan barang haram tersebut. Tekanan demi tekanan ex-Kapolda Sumatera Barat membuat AKBP Dodi terpaksa melakukannya. Setelah itu, Dodi memerintahkan anak buahnya untuk mengurus permintaan Irjen Teddy Minahasa. Pun rupanya sempat terlibat cekcok dengan bawahannya karena bawahannya pun enggan melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Sejak ditangkap, Dodi langsung ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus peredaran narkotika. AKBP Dodi ditangkap bersama Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priuk, Aibtu Jantu Situmorang, Sat Narkoba Jakbar, dan juga Aibda Ahmad Darmawan dari Polsek Kalibaru. Dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan 1/4. Dia minta 1/4. 1/4 dari 41,4 kilo yang dirilis yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani jenderal. Itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik, itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda yang di sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk
menghubungi Linda yang alias tadi Anita Cepu tadi untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual ya. Di tengah statement Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku siap maju menjadi capres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pun akhirnya buka suara. Ia turut memberikan tanggapan soal kesiapan Ganjar Pranowo untuk gelaran Pilpres mendatang. Tanggapan tersebut disampaikan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kepada Hasto, Megawati meminta agar disampaikan pada seluruh kader PDIP tentang pentingnya kesabaran revolusioner dalam urusan Pilpres. Megawati dengan singkat meminta agar seluruh kader PDIP tak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Megawati Soekarnoputri pun ingin kadernya bisa bersabar sambil menunggu pengumuman darinya siapa yang nanti akan dipilih menjadi capres dan juga cawapres dari PDI Perjuangan, termasuk halnya soal Ganjar Pranowo. Megawati berjanji akan mendeklarasikan capres dan cawapres pilihannya di momentum yang sudah tepat. Untuk itu, semua kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. PDI Perjuangan sendiri diakui Hasto harus bisa bergerak bersama dengan rakyat. Hasto juga mengungkapkan memang ada surat teguran bagi kader yang menyatakan dukungan pada capres. Ia meminta semua kader untuk patuh dan menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum. Jombang Polres Kutai Barat, Ibtu Zainal Arifin diduga melakukan pemerasan pada warga yang tak mampu. Buntut dugaan pemerasan terhadap warga ini, kini Ibtu Zainal Arifin dicopot dari jabatannya. Pencopotan Zainal dilakukan langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman. Zainal juga dilakukan langsung diperiksa oleh tim Ditpropam Polres Kutai Barat seusai kasus pemerasan ini menyeruak. Untuk sementara, jabatan Kapolsek Jombang saat ini digantikan oleh Ibda Sumanta. Heri menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dari Kapolres Kubar kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pemerasan yang dilakukan oknum aparat itu dialami oleh Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Fahrial mengaku diminta uang oleh oknum Kapolsek tersebut senilai puluhan juta rupiah. Fahrial sempat terseret kasus narkoba dan tiba-tiba ditangkap kepolisian karena mengenal warga yang sudah lebih dulu ditangkap. Meski tak ditemukan barang bukti, Fahrial tetap ditahan polisi selama 3 malam di kantor Polsek Jombang. Setelah keluar, Fahrial baru tahu bahwa ia bebas karena keluarganya menyerahkan uang pada polisi. Ternyata uang yang disetor senilai 10 juta rupiah tak cukup. Sarang walet milik keluarga korban juga diberikan demi membebaskan Fahrial. Setelah kedua belah pihak sepakat, Fahrial kemudian dibebaskan langsung pada sore harinya. Sudah hampir 1 bulan lamanya Cahayu Nurdewata merasakan sakit seusai menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Matanya yang sebelumnya memerah akibat gas air mata juga hingga saat ini belum kembali normal. Bahkan ingatan dari Cahayu hingga kini juga belum kembali normal dan masih sering lupa. Ditemui di rumahnya, perempuan yang belum genap berusia 16 tahun itu sempat tersenyum saat ditemui oleh Gerakan Keluarga Kalimantan atau GKK Social Club. Sebelumnya, Cahayu hanya bisa duduk lemas sembari ditemani oleh ibundanya. Kini Cahayu mulai bisa menceritakan tragedi yang dialaminya meski ingatannya belum pulih seutuhnya. Didampingi oleh kakaknya Yuni Puspita Eden, Cahayu mulai menceritakan kondisinya. Setelah 21 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, Cahayu kini masih menjalani rawat jalan di rumahnya. Sekali ia berobat ke klinik untuk memeriksakan matanya yang masih berwarna merah. Ia pun memeriksakan tangannya sebelah kanan yang belum bisa bergerak ke klinik akupuntur. Keluarga Cahayu kini terus berusaha mengembalikan ingatan remaja tersebut. Cahayu kerap diajak mengobrol dan ditunjukkan foto-foto lama di ponselnya. Tangan kanan Cahayu yang semula tak bisa digerakkan kini juga sudah mulai bisa digerakkan kembali. Ia melakukan pengobatan akupuntur hingga bisa membuat jari-jarinya kini mulai digerakkan.
Dek, kondisinya gimana dek saat ini? Udah lebih baik. Yang adik rasakan seperti apa saat ini? Sebelumnya kan tangannya sempat nggak bisa digerakkan. Iya. Terus sekarang gimana? Terus kondisi matanya juga gimana dek? Kondisi matanya udah lebih baik sih mas daripada kemarin. Kemarin kan matanya benar-benar merah kayak merah marun gitu. Ini sudah agak merah jelas, juga udah ada putih-putihnya gitu. Makin lama ya makin baik sih. Kalau kondisi kalau tangannya udah bisa ada lagi habis terapi 2 kali. Terapi tusuk jarum, akupuntur sama laser. gitu. Kalau ingatannya gimana mbak? Ingatannya yang setahun yang lalu tuh dia ingat sedikit-sedikit. Cuma untuk sekarang dia kalau ngomong nanti 5 menit lagi tuh dia nggak ingat gitu. Nggak ingat habis ngomong apa gitu. Dia nanti ngomong diulang lagi gitu. Memang kata dokternya pemulihannya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk daya ingatnya? Iya, untuk daya ingatnya. Sembuh totalnya gitu mas. Biasanya cara untuk kembali mengingat ingatannya adik gimana mbak? Kita ceritain waktu-waktu kecilnya gitu, sama dia lihat foto-fotonya gitu, lihat memori-memori fotonya yang dulu-dulu gitu. Pertama dulu sempat koma. Dari kan kejadiannya awalnya begini mas. Saya kan dapat kabar dari teman saya ada kisru di stadion. Habis itu kok adik saya kok belum pulang-pulang. Saya kan memang beda rumah sama adik saya. Kok belum pulang-pulang gitu. Akhirnya saya cari info, ternyata HP-nya itu dibawa temannya gitu. Terus ada yang teman saya di Kanjuruhan, saya suruh ambil HP-nya. Akun Twitter milik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diramaikan dengan permintaan warganet yang ingin dirinya menjadi Ketua Umum PSSI. Hal ini menyusul banyaknya desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya buntut tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal itu, Kaisang justru memberikan jawaban-jawaban yang mengundang tawa. Saran agar bos sang pisang mengurus PSSI itu disampaikan melalui beberapa komentar di Twitter pada Minggu 23 Oktober. Terpantau sampai 3 kali Kaisang menolak permintaan warganet itu. Alasan pertama yang disampaikan Kaisang yakni ia ingin mengurus pernikahan sehingga tak bisa menjadi ketua PSSI. Saat kembali ditanya, Kaisang juga lagi-lagi menolaknya. Kali ini ia mengaku ingin bulan madu terlebih dahulu. Jawaban Kaisang itu pun masih mendapatkan tanggapan dari warganet lain. Mereka tetap kekeh meminta Kaisang menjadi ketua umum PSSI. Kaisang pun terus menolak saran tersebut. Kali ini ia mengaku ingin fokus memiliki Kaisang Junior alias Momongan. Diketahui seusai tragedi Kanjuruhan, publik meminta ketua umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule dianggap tak becus untuk bertanggung jawab pada persepakbolaan Indonesia, terutama tragedi Kanjuruhan. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan
Halo, selamat pagi, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik serta isu hangat yang tengah ramai diperbincangkan. Kita jelang, inilah live update pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Selain rekaman CCTV saat Rudolf Tobing, pembunuh wanita di apartemen terekam, membawa jenazah korban sambil tersenyum, terekam pula momen kedatangan pelaku dan juga korban. Momen tersebut merupakan detik-detik terakhir sebelum Rudolf Tobing menghabisi nyawa Ica 36 tahun, yang tak lain adalah temannya sendiri. Ini adalah video detik-detik kala Rudolf masuk menaiki lift untuk ke kamar apartemen membahas pekerjaan dengan Ica. Mereka datang berdua dan naik lift bersama. Ica tampak menggunakan setelan kuning, sementara Rudolf memakai baju yang sama saat pembunuhan. Rudolf sempat terlihat gelisah hingga gerakannya tak beraturan. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kamar apartemen, Rudolf membunuh Ica dengan mencekik, kemudian jasad korban dibuang di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi. Rudolf memancing Ica ke apartemen yang telah disewanya dengan modus mengajak membuat podcast. Seusai membunuh Ica, Rudolf memasukkan korban ke dalam kantong plastik dan ditumpuk bersama bantal dan lainnya. Ia kemudian masuk ke lift dan hendak membuang jasad korban. Sambil mendorong troli, pelaku pembunuhan berkepala pelontos yang mengenakan jersey singlet warna putih ini masuk dan terlihat tampak tersenyum. Dari fakta kepolisian, Rudolf rupanya menargetkan dua orang lain yang sedianya hendak dihabisinya. Ia mengatakan Rudolf saling dekat dengan Ica sehingga korban yang dibunuh terlebih dahulu. Padahal target utama Rudolf sebenarnya adalah wanita berinisial H, namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Saudara, sederet pengakuan disampaikan oleh Rudolf Tobing terkait motif menghabisi nyawa temannya yang kemudian jasadnya dibuang di tol Becakayu, Kota Bekasi. Rudolf juga mengungkapkan bahwa ia sudah sakit hati pada korban seusai melihat postingan di media sosial. Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica, yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi. Pembunuhan berencana ini dimulai saat Rudolf melihat postingan S pada Agustus 2021. Kala itu S yang merupakan temannya harusnya jadi target pembunuhan bersama satu lainnya yakni berinisial H. Rudolf mengaku sakit hati melihat foto S mengadakan acara dan dihadiri seorang teman yang kini menjadi musuh dari Rudolf. Ia lantas merasa dikhianati. Pelaku kemudian kembali tersulut emosi seusai melihat foto-foto di akun media sosial pada Maret 2022. Alhasil, niatan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa ketika temannya kembali terbesit di benaknya. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawine Panjioga mengatakan pelaku dengan seorang calon korban berinisial H sejatinya punya hubungan pertemanan, namun terjadi selisih paham sehingga bermusuhan dengan pelaku. Saat berhasil menjebak Ica untuk membuat konten, pelaku kemudian mengikat korban dengan kabel seolah-olah sedang terjadi drama penculikan. Pelaku mencecar korban dengan sejumlah pertanyaan saat kondisi terikat. Pelaku pun terus memberondong korban dengan sejumlah pertanyaan. Tak hanya itu, pelaku juga memeras dan menguras habis rekening milik korban. Pelaku mengalihkan uang sejumlah 19,5 juta rupiah dari rekening korban. Pelaku pun sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu pelaku menganiaya korban dan mencekiknya hingga korban kemudian kehabisan nafas dan tak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Perwakilan keluarga Brigadir Yosua mengaku bertanya-tanya terkait apa alasan Barada Eliezer tak menolak perintah Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Ia merasa curiga dengan statement Barada Eliezer yang mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak.
Bibi Brigadir Yosua, Rohani, mengatakan ada kejanggalan dalam pengakuan Barada Eliezer. Padahal salah satu ajudan Ferdi Sambo, Bribka Riki Rizal, dapat menolak arahan dari Ferdi Sambo kala diperintah untuk melakukan penembakan. Pihak keluarga saat ini sudah memaafkan Ferdi Sambo, namun Rohani menyebut pembunuh haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang. Rohani juga mengatakan saat ini pihaknya akan menuju Jakarta untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa 25 Oktober mendatang. Sebanyak 11 orang disebutkan akan bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Rohani menuturkan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil otopsi dari keponakannya. Diketahui bahwa Richard sebelumnya telah menyampaikan maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam, Richard Eliezer mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa almarhum Yosua Huta Barat. Secara khusus, Richard kemudian memohon maaf pada ayah, ibu, dan adik Yosua, yakni Reza. Dengan menahan tangis, Richard mengaku hanya seorang anggota dan tak punya kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya mohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman, ayah dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, mengaku tak menyangka sang anak terseret kasus narkoba. Ia pun menduga sang anak terlibat karena mendapatkan tekanan dari atasannya, yakni Irjen Teddy Minahasa. Tangisan Maman pecah saat dirinya dan keluarga menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk AKBP Dodi di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 22 Oktober. Awalnya Maman mengaku tak menyangka anaknya terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Padahal sang anak dikenal sebagai sosok yang religius dan sayang keluarga. Maman menyatakan bahwa anaknya tak akan sampai terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ia meyakini anaknya masih berintegritas menolak berbagai suap. Maman juga menduga bahwa sang anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba atas perintah atasannya yang tak lain merupakan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Maman pun mengaku bahwa anaknya sangat jujur dan tak mungkin terlibat kasus narkoba. Ia mengatakan sang anak pernah ditawari 10 miliar rupiah dan langsung ditolak, sehingga menurut Maman tak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dilaporkan ditangkap lantaran terseret kasus narkoba yang juga menjerat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dodi menuding Teddy Minahasa sebagai otak di balik kasus pengedaran narkoba yang menjerat sang anak. Ia mengklaim dirinya terseret kasus tersebut karena perintah atasannya atas dasar loyalitas. Hal tersebut disampaikan oleh Dodi melalui kuasa hukumnya Adril Fiari Purba. Adril mengatakan dari 6 tersangka yang diwakilinya, termasuk Dodi, semuanya mengatakan bahwa Teddy Minahasa merupakan otak dugaan pengedaran narkoba tersebut, termasuk perihal mengganti sabu-sabu dengan batu tawas. Saya tahu ayah kandung Dodi. Saya tahu persis anak saya. Saya mengikuti karirnya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya. Di sambang geledek saya betul-betul. Dan kenapa saya bilang anak saya berprestasi? Setiap dia ditugaskan di satu tempat,
pasti dia mendapatkan penghargaan. Contohnya dia Kapal Sekutu itu nomor 1 di Jogja. Kemudian di Bukit Tinggi juga saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Kenapa saya bilang dia berprestasi dan kelakuan baik? Dia bertanggung jawab kepada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Kalau buat didikan saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar. Motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi ya. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Tribuners, pengacara kondang Hotman Paris kini resmi menjadi kuasa hukum baru tersangka peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris pun menegaskan nantinya ia akan menggantikan kuasa hukum terdahulu yakni Henry Yosodiningrat. Pengacara top tersebut mengaku sudah diminta mendampingi Irjen Teddy Minahasa sejak awal dirinya terseret kasus. Hotman Paris menuturkan dirinya baru bisa menjawab permintaan Teddy Minahasa karena saat itu sedang melangsungkan acara di Bali, yang menegaskan persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dilakukan pada Sabtu 22 Oktober. Hotman menuturkan surat kuasa sudah diserahkan dan sudah resmi mendampingi Teddy Minahasa. Hotman Paris belak-belakan mengaku mengenal sosok Teddy saat masih menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri. Kala itu Hotman masih mewakilkan asistennya untuk bertemu Teddy Minahasa karena dirinya belum berada di Jakarta. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di ranah publik. Pada Senin hari ini, Hotman Paris juga akan tancap gas mengurus kasus kliennya tersebut. Hotman Paris mengatakan ia memang menggantikan Henry sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ditangkap kepolisian atas dugaan peredaran narkotika. Ia ditangkap bertepatan dengan agenda besar Presiden Jokowi yang mengumpulkan petinggi kepolisian pada Jumat 14 Oktober lalu. Pihak Teddy Minahasa merasa dijebak dan membantah semua tuduhan yang ada. Kita ke informasi lain, saudara, pihak kepolisian berhasil meringkus Rizaldi Nugraha Gumilar, pelaku penusukan pada bocah 12 tahun di Cimahi. Penangkapan dilakukan seusai kepolisian menyebarkan sketsa wajah pelaku. Penangkapan dilakukan gabungan Satreskrim Polres Cimahi bersama Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober. Penangkapan pelaku ini juga telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi. Saat ini, tim masih memeriksa pelaku untuk dilakukan pengembangan, termasuk mendalami apa motif pembunuhan. Sebelumnya, identitas pelaku penusukan bocah 12 tahun di kota Cimahi ini sudah berhasil didapatkan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan saksi serta data penyelidikan yang dilakukan, pelaku Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, lahir di Bandung 22 Maret tahun 2000. Ia terekam kamera CCTV menghabisi nyawa PS, bocah 12 tahun yang berjalan kaki seusai pulang mengaji. Pelaku menusuk korban di bagian punggung di gang dekat rumahnya. Insiden tersebut tepatnya terjadi pada Rabu 19 Oktober, seusai korban pulang mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 6 Kelurahan Ciberem sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Setelah ditusuk, bocah tersebut sempat bisa berjalan sekitar 200 meter dan memanggil sang ibu. Namun ia kemudian ambruk dan ditemukan tergeletak di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silahkan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah. Desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule mundur dari jabatannya dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, mundurnya para eksekutif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, bila Iwan Bule dan jajarannya tak mundur, maka moral mereka patut dipertanyakan. Melalui penyidikan tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Mahfud MD, disimpulkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga berisi kesalahan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Satu di antaranya adalah anjuran untuk eksekutif PSSI, termasuk Iwan Bule, agar mengundurkan diri. Lantaran berbentuk rekomendasi, Mahfud MD menilai wajar saja jika anjuran tersebut tidak dijalankan.
Hanya saja ia mempertanyakan moral dari Ketua Umum dan pihak eksekutif PSSI jika tetap menolak mundur. Kembali, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah tak akan melakukan intervensi terhadap PSSI sesuai ketentuan yang memang ada. Terdapat sejumlah poin yang ditegaskan oleh TGIPF atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Poin yang ingin disampaikan oleh TGIPF tersebut yakni PSSI selaku Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah memakan ratusan korban jiwa. Tanggung jawabnya hukum. Kalau PSSI harus jawab secara utuh buat Family Football harus menjadikan PSSI mulai hari yang lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Tentunya seperti itu. Soal KLB gimana, Pak? KLB, Iya. KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta ya bisa terlaksana. Pihak yang di luar, jangkauannya nggak bisa untuk serta-merta menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang bagaimana statuta yang ada. Nah itu kan sifatnya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Misalnya pada aturan, itu nggak ada masalah. Supporter apa revolusi, nggak apa-apa. Revolusi kita akan melakukan transformasi PSSI, menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat Indonesia berapa kali sudah KLB? Ingat nggak? Sudah 4 kali di era Nurdin Halid sampai hari ini dari 2012 ini sudah 4 kali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI jadi baik. Kita menghargai masyarakat semua lapisan. Gak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu supporter, perlu semua untuk memberi masukan agar PSSI jadi baik. Buntut statementnya akan maju dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini diketahui akan dipanggil oleh PDI Perjuangan. PDIP akan meminta klarifikasi dari Ganjar Pranowo soal pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pemanggilan Ganjar Pranowo itu akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Menurut Hasto, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Ganjar, Hasto menyebut bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Adapun hal ini akan dilakukan setelah Rudi kedapatan mendukung Ganjar Pranowo seusai menyatakan siap maju sebagai capres. Sebelum itu, Rudi juga sudah diminta klarifikasi oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta seluruh kader partainya tak membahas soal calon presiden dan wakil presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi kadernya yang menyebut nama capres-cawapres sebelum diumumkan langsung oleh Megawati. Hasto menuturkan aturan tersebut berlaku bagi semua kader, tak terkecuali dirinya dan juga petinggi-petinggi lain. Menurut Hasto, semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu perlu tahu dan paham dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya dari Megawati Soekarno Putri. Ia pun menyebut bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara menanggapi video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memeluknya di puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Dalam video tersebut, Surya Paloh tampak merangkul Presiden Jokowi namun tidak dibalas oleh Presiden. Tanda tanya lantas muncul terkait kerenggangan hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi seusai momen tersebut terekam pada acara ulang tahun Golkar. Menanggapi hal itu, Surya Paloh mengaku sudah melihat video tersebut saat ditunjukkan oleh para wartawan. Ia mengaku dalam momen itu memang tak ada acara berpelukan dan hanya bersalaman biasa. Ia menegaskan Presiden Jokowi tak menyampaikan pesan apapun saat bersalaman dengannya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan terbuka sudah pasti ada perlakuan berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan berdua. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa hubungan baiknya dengan Presiden Jokowi tak melulu harus ditunjukkan pada publik. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap baik-baik saja. Surya Paloh juga menjelaskan tak ada pembicaraan antara mereka selama acara Hari Ulang Tahun Golkar berlangsung. Dalam pidato Presiden Joko Widodo di acara tersebut, kepala negara ini juga tampak seakan menyindir partai tertentu dengan pesan agar parpol tak sembrono untuk memilih kader. Saat dikonfirmasi, Surya Paloh membantah dirinya merasa tersindir dengan ucapan Presiden tersebut. Ia juga merasa tak melakukan tindakan sembrono saat memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan. Ia pun menilai nasihat Presiden Jokowi ditujukan untuk partai pimpinan Erlangga Hartarto, bukan partai Nasdem yang dipimpinnya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara rupanya sempat menolak keinginan Irjen Teddy Minahasa yang memintanya menyisihkan 1/4 sitaan narkoba jenis sabu. Hal ini terungkap dari pengakuan AKBP Dodi Prawira Negara pada kuasa hukumnya. Kuasa hukum AKBP Dodi yakni Adril Fiari Purba mengatakan pihaknya mengantongi bukti percakapan kala Irjen Teddy memerintahkan kliennya menyisihkan barang sitaan narkoba. Dalam percakapan tersebut, Irjen Teddy awalnya meminta agar menyisihkan 1/4 dari 41,4 kg narkoba jenis sabu dari hasil pengungkapan di Polres Bukit Tinggi. Lalu kliennya dengan tegas menolak permintaan tersebut. AKBP Dodi mengaku tak berani melakukan perintah Teddy dengan memanggil Irjen Teddy sebagai sebutan jenderal. Adriel menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta yang bisa diuji kebenarannya pada penyidik Polri. Menurutnya AKBP Dodi terus berupaya untuk melakukan penolakan perintah Irjen Teddy. Kendati begitu, Adril menyatakan kliennya terus diminta Irjen Teddy Minahasa untuk menyisihkan barang haram tersebut. Tekanan demi tekanan ex-Kapolda Sumatera Barat membuat AKBP Dodi terpaksa melakukannya. Setelah itu, Dodi memerintahkan anak buahnya untuk mengurus permintaan Irjen Teddy Minahasa. Pun rupanya sempat terlibat cekcok dengan bawahannya karena bawahannya pun enggan melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Sejak ditangkap, Dodi langsung ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus peredaran narkotika. AKBP Dodi ditangkap bersama Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru Tanjung Priuk, Aibtu Jantu Situmorang, Sat Narkoba Jakbar, dan juga Aibda Ahmad Darmawan dari Polsek Kalibaru. Dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan 1/4. Dia minta 1/4. 1/4 dari 41,4 kilo yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani jenderal. Itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik, itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda yang di sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim, dia memerintahkan Pak Dodi untuk
menghubungi Linda yang alias tadi Anita Cepu tadi untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual ya. Di tengah statement Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku siap maju menjadi capres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun akhirnya buka suara. Ia turut memberikan tanggapan soal kesiapan Ganjar Pranowo untuk gelaran Pilpres mendatang. Tanggapan tersebut disampaikan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kepada Hasto, Megawati meminta agar disampaikan pada seluruh kader PDIP tentang pentingnya kesabaran revolusioner dalam urusan Pilpres. Megawati dengan singkat meminta agar seluruh kader PDIP tak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Megawati Soekarno Putri pun ingin kadernya bisa bersabar sambil menunggu pengumuman darinya siapa yang nanti akan dipilih menjadi capres dan juga cawapres dari PDI Perjuangan, termasuk halnya soal Ganjar Pranowo. Megawati berjanji akan mendeklarasikan capres dan cawapres pilihannya di momentum yang sudah tepat. Untuk itu, semua kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. PDI Perjuangan sendiri diakui Hasto harus bisa bergerak bersama dengan rakyat. Hasto juga mengungkapkan memang ada surat teguran bagi kader yang menyatakan dukungan pada capres. Ia meminta semua kader untuk patuh dan menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Jombang Polres Kutai Barat, Ibtu Zainal Arifin diduga melakukan pemerasan pada warga yang tak mampu. Buntut dugaan pemerasan terhadap warga ini, kini Ibtu Zainal Arifin dicopot dari jabatannya. Pencopotan Zainal dilakukan langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman. Zainal juga dilakukan langsung diperiksa oleh tim Ditpropam Polres Kutai Barat seusai kasus pemerasan ini menyeruak. Untuk sementara, jabatan Kapolsek Jombang saat ini digantikan oleh Ibda Sumanta. Heri menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dari Kapolres Kubar kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pemerasan yang dilakukan oknum aparat itu dialami oleh Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Fahrial mengaku diminta uang oleh oknum Kapolsek tersebut senilai puluhan juta rupiah. Fahrial sempat terseret kasus narkoba dan tiba-tiba ditangkap kepolisian karena mengenal warga yang sudah lebih dulu ditangkap. Meski tak ditemukan barang bukti, Fahrial tetap ditahan polisi selama 3 malam di kantor Polsek Jombang. Setelah keluar, Fahrial baru tahu bahwa ia bebas karena keluarganya menyerahkan uang pada polisi. Ternyata uang yang disetor senilai 10 juta rupiah tak cukup. Sarang walet milik keluarga korban juga diberikan demi membebaskan Fahrial. Setelah kedua belah pihak sepakat, Fahrial kemudian dibebaskan langsung pada sore harinya. Sudah hampir 1 bulan lamanya Cahayu Nurdewata merasakan sakit seusai menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Matanya yang sebelumnya memerah akibat gas air mata juga hingga saat ini belum kembali normal. Bahkan ingatan dari Cahayu hingga kini juga belum kembali normal dan masih sering lupa. Ditemui di rumahnya, perempuan yang belum genap berusia 16 tahun itu sempat tersenyum saat ditemui oleh Gerakan Keluarga Kalimantan atau GKK Social Club. Sebelumnya, Cahayu hanya bisa duduk lemas sembari ditemani oleh ibundanya. Kini Cahayu mulai bisa menceritakan tragedi yang dialaminya, meski ingatannya belum pulih seutuhnya. Didampingi oleh kakaknya, Yuni Puspita Eden, Cahayu mulai menceritakan kondisinya. Setelah 21 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, Cahayu kini masih menjalani rawat jalan di rumahnya. Sekali ia berobat ke klinik untuk memeriksakan matanya yang masih berwarna merah. Ia pun memeriksakan tangannya sebelah kanan yang belum bisa bergerak ke klinik akupuntur. Keluarga Cahayu kini terus berusaha mengembalikan ingatan remaja tersebut. Cahayu kerap diajak mengobrol dan ditunjukkan foto-foto lama di ponselnya. Tangan kanan Cahayu yang semula tak bisa digerakkan kini juga sudah mulai bisa digerakkan kembali. Ia melakukan pengobatan akupuntur hingga bisa membuat jari-jarinya kini mulai digerakkan.
Dek, kondisinya gimana Dek saat ini? Udah lebih baik. Yang Adik rasakan seperti apa saat ini? Sebelumnya kan tangannya sempat nggak bisa digerakkan. Iya. Terus sekarang gimana? Terus kondisi matanya juga gimana Dek? Kondisi matanya udah lebih baik sih mas daripada kemarin. Kemarin kan matanya benar-benar merah kayak merah marun gitu. Ini sudah agak merah jelas, juga udah ada putih-putihnya gitu. Makin lama ya makin membaik sih matanya. Kalau kondisi kalau tangannya udah bisa udah bisa habis terapi 2 kali. Terapi tusuk jarum, akupuntur sama laser. gitu. Kalau ingatannya gimana Mbak? Ingatannya yang setahun yang lalu tuh dia ingat sedikit-sedikit. Cuma untuk sekarang dia kalau ngomong nanti 5 menit lagi tuh dia nggak ingat gitu. Nggak ingat habis ngomong apa gitu. Dia nanti ngomong diulang lagi gitu. Memang kata dokternya pemulihannya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk daya ingatnya? Iya, untuk daya ingatnya. Sembuh totalnya gitu mas. Biasanya cara untuk kembali mengingat ingatannya adik gimana Mbak? Kita ceritain waktu-waktu kecilnya gitu, sama dia lihat foto-fotonya gitu, lihat memori-memori fotonya yang dulu-dulu gitu. Pertama dulu sempat kok mas? Dari dulu kan kejadiannya awalnya tuh gini mas. Saya kan dapat kabar dari teman saya ada Kisudi itu di stadion. Habis itu kok adik saya kok belum pulang-pulang. Saya kan memang beda rumah sama adik saya. Kok belum pulang-pulang gitu. Akhirnya saya cari info, ternyata HP-nya itu dibawa temannya gitu. Terus ada yang teman saya di Kanjuran, saya suruh ambil HP-nya. Akun Twitter milik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diramaikan dengan permintaan warganet yang ingin dirinya menjadi Ketua Umum PSSI. Hal ini menyusul banyaknya desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya buntut tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal itu, Kaisang justru memberikan jawaban-jawaban yang mengundang tawa. Saran agar bos sang pisang mengurus PSSI itu disampaikan melalui beberapa komentar di Twitter pada Minggu 23 Oktober. Terpantau sampai 3 kali Kaisang menolak permintaan warganet itu. Alasan pertama yang disampaikan Kaisang yakni ia ingin mengurus pernikahan sehingga tak bisa menjadi ketua PSSI. Saat kembali ditanya, Kaisang juga lagi-lagi menolaknya. Kali ini ia mengaku ingin bulan madu terlebih dahulu. Jawaban Kaisang itu pun masih mendapatkan tanggapan dari warganet lain. Mereka tetap kekeh meminta Kaisang menjadi Ketua Umum PSSI. Kaisang pun terus menolak saran tersebut. Kali ini ia mengaku ingin fokus memiliki Kaisang Junior alias Momongan. Diketahui seusai tragedi Kanjuruhan, publik meminta Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule dianggap tak becus untuk bertanggung jawab pada persepakbolaan Indonesia, terutama tragedi Kanjuruhan. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan
Halo, selamat pagi, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik serta isu hangat yang tengah ramai diperbincangkan. Kita jelang, inilah live update pagi selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, saudara. Selain rekaman CCTV saat Rudolf Tobing, pembunuh wanita di apartemen terekam membawa jenazah korban sambil tersenyum, terekam pula momen kedatangan pelaku dan juga korban. Momen tersebut merupakan detik-detik terakhir sebelum Rudolf Tobing menghabisi nyawa Ica 36 tahun yang tak lain adalah temannya sendiri. Ini adalah video detik-detik kala Rudolf masuk menaiki lift untuk ke kamar apartemen membahas pekerjaan dengan Ica. Mereka datang berdua dan naik lift bersama. Ica tampak menggunakan setelan kuning, sementara Rudolf memakai baju yang sama saat pembunuhan. Rudolf sempat terlihat gelisah hingga gerakannya tak peraturan. Sebelum pembunuhan tersebut terjadi di sebuah kamar apartemen, Rudolf membunuh Ica dengan mencekik, kemudian jasad korban dibuang di kolong tol Becakayu, Kalimalang, Bekasi. Rudolf memancing Ica ke apartemen yang telah disewanya dengan modus mengajak membuat podcast. Seusai membunuh Ica, Rudolf memasukkan korban ke dalam kantong plastik dan ditumpuk bersama bantal dan lainnya. Ia kemudian masuk ke lift dan hendak membuang jasad korban sambil mendorong troli. Pelaku pembunuhan berkepala pelontos yang mengenakan jersey singlet warna putih ini masuk dan terlihat tampak tersenyum. Dari fakta kepolisian, Rudolf rupanya menargetkan dua orang lain yang sedianya hendak dihabisinya. Ia mengatakan Rudolf saling dekat dengan Ica sehingga korban yang dibunuh terlebih dahulu. Padahal target utama Rudolf sebenarnya adalah wanita berinisial H, namun yang bersangkutan sulit untuk dihubungi. Saudara, sederet pengakuan disampaikan oleh Rudolf Tobing terkait motif menghabisi nyawa temannya yang kemudian jasadnya dibuang di tol Becakayu, Kota Bekasi. Rudolf juga mengungkapkan bahwa ia sudah sakit hati pada korban seusai melihat postingan di media sosial. Polda Metro Jaya mengungkap motif pembunuhan yang dilakukan Rudolf Tobing terhadap Ade Yunia Rizabani alias Ica, yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik hitam di kolong tol Becakayu, Kota Bekasi. Pembunuhan berencana ini dimulai saat Rudolf melihat postingan S pada Agustus 2021. Kala itu Els yang merupakan temannya harusnya jadi target pembunuhan bersama satu lainnya yakni berinisial H. Rudolf mengaku sakit hati melihat foto S mengadakan acara dan dihadiri seorang teman yang kini menjadi musuh dari Rudolf. Ia lantas merasa dihianati. Pelaku kemudian kembali tersulut emosi seusai melihat foto-foto di akun media sosial pada Maret 2022. Alhasil, niatan dari pelaku untuk menghilangkan nyawa ketika temannya kembali terbesit di benaknya. Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Indrawine Panjioga mengatakan pelaku dengan seorang calon korban berinisial H sejatinya punya hubungan pertemanan, namun terjadi selisih paham sehingga bermusuhan dengan pelaku. Saat berhasil menjebak Ica untuk membuat konten, pelaku kemudian mengikat korban dengan kabel seolah-olah sedang terjadi drama penculikan. Pelaku mencecar korban dengan sejumlah pertanyaan saat kondisi terikat. Pelaku pun terus memberondong korban dengan sejumlah pertanyaan. Tak hanya itu, pelaku juga memeras dan menguras habis rekening milik korban. Pelaku mengalihkan uang sejumlah 19,5 juta rupiah dari rekening korban. Pelaku pun sempat meminta korban menghubungi keluarganya untuk ditransfer uang sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu pelaku menganiaya korban dan mencekiknya hingga korban kemudian kehabisan nafas dan tak bisa menyelamatkan diri dan ditemukan meninggal dunia. Perwakilan keluarga Brigadir Yosua mengaku bertanya-tanya terkait apa alasan Barada Eliezer tak menolak perintah Verdi Sambo untuk menghabisi nyawa Brigadir Yosua. Ia merasa curiga dengan statement Barada Eliezer yang mengaku tak bisa menolak perintah Verdi Sambo untuk menembak.
Bibi Brigadir Yosua, Rohani, mengatakan ada kejanggalan dalam pengakuan Barada Eliezer. Padahal salah satu ajudan Ferdy Sambo, Bribka Riki Rizal, dapat menolak arahan dari Ferdy Sambo kala diperintah untuk melakukan penembakan. Pihak keluarga saat ini sudah memaafkan Ferdy Sambo, namun Rohani menyebut pembunuh haruslah dihukum sesuai dengan undang-undang. Rohani juga mengatakan saat ini pihaknya akan menuju Jakarta untuk memberikan kesaksian dalam persidangan dengan terdakwa Barada Eliezer pada Selasa 25 Oktober mendatang. Sebanyak 11 orang disebutkan akan bersaksi dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Rohani menuturkan akan menunjukkan barang bukti berupa hasil otopsi dari keponakannya. Diketahui bahwa Richard sebelumnya telah menyampaikan maaf pada keluarga Brigadir Yosua. Mengenakan setelan kemeja putih dan celana hitam, Richard Eliezer mengungkapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas insiden yang menimpa almarhum Yosua Huta Barat. Secara khusus, Richard kemudian memohon maaf pada ayah, ibu, dan adik Yosua, yakni Reza. Dengan menahan tangis, Richard mengaku hanya seorang anggota dan tak punya kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Mohon izin, sekali lagi saya menyampaikan turut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya untuk kejadian yang telah menimpa almarhum Bang Yos. Saya berdoa semoga almarhum Bang Yos diterima di sisi Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk keluarga almarhum Bang Yos, Bapak Ibu, Reza, serta seluruh keluarga besar Bang Yos, saya memohon maaf. Semoga permohonan maaf saya ini dapat diterima oleh pihak keluarga. Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan serta penghiburan buat keluarga almarhum Bang Yos. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Irjen Pol Purnawirawan Maman Supratman, ayah dari ex-Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara, mengaku tak menyangka sang anak terseret kasus narkoba. Ia pun menduga sang anak terlibat karena mendapatkan tekanan dari atasannya, yakni Irjen Teddy Minahasa. Tangisan Maman pecah saat dirinya dan keluarga menyambangi Polda Metro Jaya untuk menjenguk AKBP Dodi di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta pada Sabtu 22 Oktober. Awalnya Maman mengaku tak menyangka anaknya terlibat dalam kasus peredaran narkoba. Padahal sang anak dikenal sebagai sosok yang religius dan sayang keluarga. Maman menyatakan bahwa anaknya tak akan sampai terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Ia meyakini anaknya masih berintegritas menolak berbagai suap. Maman juga menduga bahwa sang anak melakukan tindak pidana peredaran gelap narkoba atas perintah atasannya yang tak lain merupakan ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Maman pun mengaku bahwa anaknya sangat jujur dan tak mungkin terlibat kasus narkoba. Ia mengatakan sang anak pernah ditawari 10 miliar rupiah dan langsung ditolak, sehingga menurut Maman tak mungkin hal tersebut bisa terjadi. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara dilaporkan ditangkap lantaran terseret kasus narkoba yang juga menjerat ex-Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa. Dodi menuding Teddy Minahasa sebagai otak di balik kasus pengedaran narkoba yang menjerat sang anak. Ia mengklaim dirinya terseret kasus tersebut karena perintah atasannya atas dasar loyalitas. Hal tersebut disampaikan oleh Dodi melalui kuasa hukumnya Adril Fiari Purba. Adril mengatakan dari 6 tersangka yang diwakilinya, termasuk Dodi, semuanya mengatakan bahwa Teddy Minahasa merupakan otak dugaan pengedaran narkoba tersebut, termasuk perihal mengganti sabu-sabu dengan batu tawas. Saya tahu ayah kandung Dodi Prawiranegara. Saya tahu persis anak saya. Saya mengikuti karirnya dia. Setiap saat dia selalu berhubungan dengan saya. Bahkan melibatkan saya untuk memberikan advice sama dia. Hari ini kecolongan betul saya. Di sambang geledek saya betul-betul. Dan kenapa saya bilang anak saya berprestasi? Setiap dia ditugaskan di suatu tempat,
pasti dia mendapatkan penghargaan. Contohnya dia Kapolsek Kute itu nomor 1 di Kute. Kemudian di Bukit Tinggi juga saya mendapatkan laporan bahwa Kapolres yang terbaik di sana. Kenapa saya bilang dia berprestasi dan kelakuan baik? Dia bertanggung jawab kepada keluarga. Dia menghormati saya sebagai orang tuanya. Dan agamanya juga kuat ya. Kalau buat didikan, saya bilang dia tidak seperti itu waktu dia menangani kasus besar. Motor besar mungkin tahu ya. Waktu dia menangani kasus besar di Bukit Tinggi, dia mau dikasih uang 10 miliar, ditolak sama dia. Dan saya yakin kalau dia itu tidak dari hatinya untuk melakukan ini, saya yakin dia dapat tekanan dari pimpinannya. Itu informasi dari kuasa hukum Dodi ya. Saya terus terang saja, anak saya tidak mungkin berbuat seperti itu. Saya jamin itu. Hanya ini mungkin karena tekanan aja harus melaksanakan perintah pimpinannya. Tribuners, pengacara kondang Hotman Paris kini resmi menjadi kuasa hukum baru tersangka peredaran narkotika Irjen Pol Teddy Minahasa. Hotman Paris pun menegaskan nantinya ia akan menggantikan kuasa hukum terdahulu yakni Henry Yosodiningrat. Pengacara top tersebut mengaku sudah diminta mendampingi Irjen Teddy Minahasa sejak awal dirinya terseret kasus. Hotman Paris menuturkan dirinya baru bisa menjawab permintaan Teddy Minahasa karena saat itu sedang melangsungkan acara di Bali yang menegaskan persetujuan dirinya menjadi kuasa hukum Teddy Minahasa baru dilakukan pada Sabtu 22 Oktober. Hotman menuturkan surat kuasa sudah diserahkan dan sudah resmi mendampingi Teddy Minahasa. Hotman Paris belak-belakan mengaku mengenal sosok Teddy saat masih menjabat sebagai Karopaminal Propam Polri. Kala itu Hotman masih mewakilkan asistennya untuk bertemu Teddy Minahasa karena dirinya belum berada di Jakarta. Hotman Paris menyebut Teddy Minahasa menunjuk dirinya lantaran ia dianggap sosok yang bisa dipercaya dan memiliki pengaruh yang besar di ranah publik. Pada Senin hari ini, Hotman Paris juga akan tancap gas mengurus kasus kliennya tersebut. Hotman Paris mengatakan ia memang menggantikan Henry sebagai kuasa hukum Teddy Minahasa. Teddy Minahasa ditangkap kepolisian atas dugaan peredaran narkotika. Ia ditangkap bertepatan dengan agenda besar Presiden Jokowi yang mengumpulkan petinggi kepolisian pada Jumat 14 Oktober lalu. Pihak Teddy Minahasa merasa dijebak dan membantah semua tuduhan yang ada. Kita ke informasi lain, saudara, pihak kepolisian berhasil meringkus Rizaldi Nugraha Gumilar, pelaku penusukan pada bocah 12 tahun di Cimahi. Penangkapan dilakukan seusai kepolisian menyebarkan sketsa wajah pelaku. Penangkapan dilakukan gabungan Satreskrim Polres Cimahi bersama Ditreskrimum Polda Jawa Barat pada Minggu 23 Oktober. Penangkapan pelaku ini juga telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi. Saat ini, tim masih memeriksa pelaku untuk dilakukan pengembangan, termasuk mendalami apa motif pembunuhan. Sebelumnya, identitas pelaku penusukan bocah 12 tahun di kota Cimahi ini sudah berhasil didapatkan kepolisian. Dari hasil pemeriksaan saksi serta data penyelidikan yang dilakukan, pelaku Rizaldi Nugraha Gumilar alias Ical, lahir di Bandung 22 Maret tahun 2000. Ia terekam kamera CCTV menghabisi nyawa PS, bocah 12 tahun yang berjalan kaki seusai pulang mengaji. Pelaku menusuk korban di bagian punggung di gang dekat rumahnya. Insiden tersebut tepatnya terjadi pada Rabu 19 Oktober, seusai korban pulang mengaji dari Masjid At-Taqwa yang berlokasi di kawasan RT 6 Kelurahan Ciberem sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat.
Setelah ditusuk, bocah tersebut sempat bisa berjalan sekitar 200 meter dan memanggil sang ibu. Namun ia kemudian ambruk dan ditemukan tergeletak di sebuah gang yang tak jauh dari rumahnya. Presiden Joko Widodo saudara disambut tepuk tangan dari kader Golkar kala menyampaikan sambutan bertepatan dengan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar pada Jumat 21 Oktober kemarin. Hal ini seusai Presiden Jokowi 3 kali mengungkap keyakinan pada Partai Golkar pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Presiden Jokowi menghadiri acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar yang digelar di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta pada Jumat 21 Oktober. Mengawali sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas ulang tahun Partai Golkar. Menurut Presiden, Golkar merupakan partai politik yang sudah matang dan punya pengalaman malang melintang serta banyak makan asam garam dalam perpolitikan Indonesia. Oleh sebab itu, Presiden meyakini bahwa Partai Golkar akan cermat dalam menentukan calon presiden dan juga wakil presiden 2024. Hanya saja, ucapan keyakinan itu disampaikan Presiden Jokowi hingga 3 kali dan semuanya disambut riuh oleh kader yang hadir. Lebih lanjut, Kepala Negara mengatakan pentingnya memilih pemimpin yang memiliki jam terbang yang tinggi. Hal tersebut terutama dikarenakan situasi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, bahkan diprediksi akan lebih gelap di tahun 2023. Presiden menyebut bahwa saat ini sudah banyak negara yang mengalami krisis dan menjadi pasien dana moneter internasional. Untuk itu, Presiden mendatang harus mempersiapkannya. Oleh sebab itu, saya yakin saya yakin Golkar akan dengan cermat, akan dengan teliti, akan dengan hati-hati, tidak sembrono dalam mendeklarasikan calon presiden dan wakil presiden 2024. Meskipun tadi saya lihat sudah teriak semua Pak Erlangga Hartarto. Dan saya juga meyakini bahwa yang akan dipilih oleh Partai Golkar, capres maupun cawapres, ini adalah tokoh-tokoh yang benar. Silakan terjemahkan sendiri. Karena Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Presiden itu seperti pilot. Penumpangnya banyak sekali, seluruh rakyat Indonesia. Dan Pilpres itu memilih pilot dan co-pilot. Ini yang tidak mudah. Desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule mundur dari jabatannya dilontarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, mundurnya para eksekutif tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral atas tragedi Kanjuruhan. Menurut Mahfud MD, bila Iwan Bule dan jajarannya tak mundur, maka moral mereka patut dipertanyakan. Melalui penyidikan tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Mahfud MD, disimpulkan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi tersebut juga berisi kesalahan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait. Satu di antaranya adalah anjuran untuk eksekutif PSSI, termasuk Iwan Bule, agar mengundurkan diri. Lantaran berbentuk rekomendasi, Mahfud MD menilai wajar saja jika anjuran tersebut tidak dijalankan.
Hanya saja ia mempertanyakan moral dari Ketua Umum dan pihak eksekutif PSSI jika tetap menolak mundur. Kembali, Mahfud MD juga menegaskan pemerintah tak akan melakukan intervensi terhadap PSSI sesuai ketentuan yang memang ada. Terdapat sejumlah poin yang ditegaskan oleh TGIPF atas terjadinya tragedi Kanjuruhan. Poin yang ingin disampaikan oleh TGIPF tersebut yakni PSSI selaku Federasi Sepak Bola tertinggi di Indonesia harus bertanggung jawab atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan yang telah memakan ratusan korban jiwa. Tanggung jawabnya hukum. Kalau PSSI harus jawab secara utuh sebagai family football harus menjadikan PSSI mulai hari harus lebih baik dari yang kemarin-kemarin. Tentunya seperti itu. Soal KLB gimana, Pak? KLB, iya. KLB itu adalah hak dari anggota PSSI. Kalau anggota minta sesuai statuta, minta ya bisa terlaksana. Pihak yang di luar, jangkauannya nggak bisa untuk serta-merta menjadikan KLB, harus melalui proses-proses yang bagaimana statuta yang ada. Ya itu kan sifatnya rekomendasi. Kalau ada rekomendasi kan, rekomendasi itu kan usulan, merekomkan. Keputusannya pada aturan, ya ada masalah. Supporter apa revolusi, tidak apa-apa revolusi kita akan melakukan transformasi PSSI, menjadikan aturan-aturan yang baik. Kita ingat ya, perlu diingat Indonesia berapa kali sudah KLB? Ingat ya? Sudah 4 kali di era Nurdin Halid sampai hari ini dari 2012 ini sudah 4 kali. Ya, menghasilkan apa? Menghasilkan terus seperti ini. Kita harusnya konsentrasi bagaimana PSSI jadi baik. Kita menghargai masyarakat semua lapisan. Gak mungkin PSSI bisa sendiri. PSSI perlu pengamat, perlu supporter, perlu semua untuk memberi masukan agar PSSI jadi baik. Buntut statementnya akan maju dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kini diketahui akan dipanggil oleh PDI Perjuangan. PDIP akan meminta klarifikasi dari Ganjar Pranowo soal pernyataannya yang siap maju sebagai calon presiden. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto mengatakan, pemanggilan Ganjar Pranowo itu akan dilakukan oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun. Menurut Hasto, PDIP belum memprioritaskan soal pencapresan untuk pemilu 2024. Soal pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Selain Ganjar, Hasto menyebut bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudiatmo. Adapun hal ini akan dilakukan setelah Rudi kedapatan mendukung Ganjar Pranowo seusai menyatakan siap maju sebagai capres. Sebelum itu, Rudi juga sudah diminta klarifikasi oleh Bidang Kehormatan DPP PDIP. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto meminta seluruh kader partainya tak membahas soal calon presiden dan wakil presiden sebelum Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ia bahkan mengancam akan memberikan sanksi bagi kadernya yang menyebut nama capres-cawapres sebelum diumumkan langsung oleh Megawati. Hasto menuturkan aturan tersebut berlaku bagi semua kader, tak terkecuali dirinya dan juga petinggi-petinggi lain. Menurut Hasto, semua kader partai berlambang banteng moncong putih itu perlu tahu dan paham dan ingat bahwa mekanisme pencapresan adalah hak sepenuhnya dari Megawati Soekarno Putri. Ia pun menyebut bahwa kader yang nekat deklarasi capres harus berhadapan dengan Dewan Kehormatan Partai. Sementara itu, Saudara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh akhirnya buka suara menanggapi video yang menunjukkan Presiden Joko Widodo tidak memeluknya di puncak peringatan hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar. Dalam video tersebut, Surya Paloh tampak merangkul Presiden Jokowi namun tidak dibalas oleh Presiden. Tanda tanya lantas muncul terkait kerenggangan hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi seusai momen tersebut terekam pada acara ulang tahun Golkar. Menanggapi hal itu, Surya Paloh mengaku sudah melihat video tersebut saat ditunjukkan oleh para wartawan. Ia mengaku dalam momen itu memang tak ada acara berpelukan dan hanya bersalaman biasa. Ia menegaskan Presiden Jokowi tak menyampaikan pesan apapun saat bersalaman dengannya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pertemuan terbuka sudah pasti ada perlakuan berbeda jika dibandingkan dengan pertemuan berdua. Surya Paloh juga menjelaskan bahwa hubungan baiknya dengan Presiden Jokowi tak melulu harus ditunjukkan pada publik. Ia juga menegaskan bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi tetap baik-baik saja. Surya Paloh juga menjelaskan tak ada pembicaraan antara mereka selama acara Hari Ulang Tahun Golkar berlangsung. Dalam pidato Presiden Joko Widodo di acara tersebut, kepala negara ini juga tampak seakan menyindir partai tertentu dengan pesan agar parpol tak sembrono untuk memilih kader. Saat dikonfirmasi, Surya Paloh membantah dirinya merasa tersindir dengan ucapan Presiden tersebut. Ia juga merasa tak melakukan tindakan sembrono saat memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Surya Paloh menyebut keputusan Nasdem mendeklarasikan Anies karena mantan Gubernur DKI Jakarta itu memang memiliki jam terbang tinggi di pemerintahan. Ia pun menilai nasihat Presiden Jokowi ditujukan untuk partai pimpinan Erlangga Hartarto, bukan partai Nasdem yang dipimpinnya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawira Negara rupanya sempat menolak keinginan Irjen Teddy Minahasa yang memintanya menyisihkan seperempat sitaan narkoba jenis sabu. Hal ini terungkap dari pengakuan AKBP Dodi Prawira Negara pada kuasa hukumnya. Kuasa hukum AKBP Dodi yakni Adril Fiari Purba mengatakan pihaknya mengantongi bukti percakapan kala Irjen Teddy memerintahkan kliennya menyisihkan barang sitaan narkoba. Dalam percakapan tersebut, Irjen Teddy awalnya meminta agar menyisihkan seperempat dari 41,4 kg narkoba jenis sabu dari hasil pengungkapan di Polres Bukit Tinggi. Lalu kliennya dengan tegas menolak permintaan tersebut. AKBP Dodi mengaku tak berani melakukan perintah Teddy dengan memanggil Irjen Teddy sebagai sebutan jenderal. Adriel menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fakta yang bisa diuji kebenarannya pada penyidik Polri. Menurutnya AKBP Dodi terus berupaya untuk melakukan penolakan perintah Irjen Teddy. Kendati begitu, Adril menyatakan kliennya terus diminta Irjen Teddy Minahasa untuk menyisihkan barang haram tersebut. Tekanan demi tekanan ex-Kapolda Sumatera Barat membuat AKBP Dodi terpaksa melakukannya. Setelah itu, Dodi memerintahkan anak buahnya untuk mengurus permintaan Irjen Teddy Minahasa. Pun rupanya sempat terlibat cekcok dengan bawahannya karena bawahannya pun enggan melakukan tindakan pelanggaran tersebut. Sejak ditangkap, Dodi langsung ditahan di Polda Metro Jaya atas kasus peredaran narkotika. AKBP Dodi ditangkap bersama Kompol Kasranto, Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priuk, Aibtu Jantu Situmorang, Sat Narkoba Jakbar, dan juga Aibda Ahmad Darmawan dari Polsek Kalibaru. Dari penjelasan klien saya ini, Pak Teddy ini memerintahkan memang untuk menyisihkan seperempat. Dia minta seperempat dari 41,4 kilo yang diungkap oleh Polres Bukit Tinggi. Pada saat itu memang Kapolresnya masih Pak Dodi. Terus saya lupa itu persisnya tanggalnya, namun kalau nggak salah bulan Juni itu Pak Teddy minta kepada AKBP Dodi untuk menyisihkan sitaan. Dan Pak Dodi, ini jelas ya, tegas saya bilang ya, Pak Dodi sudah menolak perintah atasan yang salah. Dia bilang siap tidak berani jenderal. Itu katanya Pak Dodi itu ada dalam chatnya di WhatsApp yang bisa ditanya mungkin kepada penyidik. Itu kan kewenangan penyidik untuk barang bukti ya, chat dan segala macamnya. Nah, dia sudah coba untuk menolak, tapi terus didesak oleh Pak Teddy Minahasa. Nah, dan sampai pada akhirnya dia mengirim kontak person Linda yang di sepenjelasan klien saya di handphonenya Pak Dodi itu dikirim namanya Anita Cepu. Anita Cepu itu yang ngirim dari Pak Teddy Minahasa ke Pak Dodi. Nah, setelah dikirim
Dia memerintahkan Pak Dodi untuk menghubungi Linda, yang alias tadi Anita Ciputat, untuk bawa barangnya ke Jakarta dan ya otomatis menjual ya. Di tengah statement Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengaku siap maju menjadi capres, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pun akhirnya buka suara. Ia turut memberikan tanggapan soal kesiapan Ganjar Pranowo untuk gelaran Pilpres mendatang. Tanggapan tersebut disampaikan Megawati melalui Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Kepada Hasto, Megawati meminta agar disampaikan pada seluruh kader PDIP tentang pentingnya kesabaran revolusioner dalam urusan Pilpres. Megawati dengan singkat meminta agar seluruh kader PDIP tak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Megawati Soekarno Putri pun ingin kadernya bisa bersabar sambil menunggu pengumuman darinya siapa yang nanti akan dipilih menjadi capres dan juga cawapres dari PDI Perjuangan, termasuk halnya soal Ganjar Pranowo. Megawati berjanji akan mendeklarasikan capres dan cawapres pilihannya di momentum yang sudah tepat. Untuk itu, semua kader PDIP diminta untuk bersabar dan tidak terpengaruh dengan hiruk-pikuk politik yang sangat dinamis. PDI Perjuangan sendiri diakui Hasto harus bisa bergerak bersama dengan rakyat. Hasto juga mengungkapkan memang ada surat teguran bagi kader yang menyatakan dukungan pada capres. Ia meminta semua kader untuk patuh dan menunggu keputusan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Jombang Polres Kutai Barat, Ibtu Zainal Arifin diduga melakukan pemerasan pada warga yang tak mampu. Buntut dugaan pemerasan terhadap warga ini, kini Ibtu Zainal Arifin dicopot dari jabatannya. Pencopotan Zainal dilakukan langsung oleh Kapolres Kutai Barat AKBP Heri Rusyaman. Zainal juga dilakukan langsung diperiksa oleh tim Ditpropam Polres Kutai Barat seusai kasus pemerasan ini menyeruak. Untuk sementara, jabatan Kapolsek Jombang saat ini digantikan oleh Ibda Sumanta. Heri menegaskan langkah tersebut sebagai bentuk ketegasan dari Kapolres Kubar kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran. Pemerasan yang dilakukan oknum aparat itu dialami oleh Fahrial Muslim, warga Kampung Mancong, Kecamatan Jombang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Fahrial mengaku diminta uang oleh oknum Kapolsek tersebut senilai puluhan juta rupiah. Fahrial sempat terseret kasus narkoba dan tiba-tiba ditangkap kepolisian karena mengenal warga yang sudah lebih dulu ditangkap. Meski tak ditemukan barang bukti, Fahrial tetap ditahan polisi selama 3 malam di kantor Polsek Jombang. Setelah keluar, Fahrial baru tahu bahwa ia bebas karena keluarganya menyerahkan uang pada polisi. Ternyata uang yang disetor senilai 10 juta rupiah tak cukup. Sarang walet milik keluarga korban juga diberikan demi membebaskan Fahrial. Setelah kedua belah pihak sepakat, Fahrial kemudian dibebaskan langsung pada sore harinya. Sudah hampir 1 bulan lamanya Cahayu Nurdewata merasakan sakit seusai menjadi korban tragedi Kanjuruhan. Matanya yang sebelumnya memerah akibat gas air mata juga hingga saat ini belum kembali normal. Bahkan ingatan dari Cahayu hingga kini juga belum kembali normal dan masih sering lupa. Ditemui di rumahnya, perempuan yang belum genap berusia 16 tahun itu sempat tersenyum saat ditemui oleh Gerakan Keluarga Kalimantan atau GKK Social Club. Sebelumnya, Cahayu hanya bisa duduk lemas sembari ditemani oleh ibundanya. Kini, Cahayu mulai bisa menceritakan tragedi yang dialaminya, meski ingatannya belum pulih seutuhnya. Didampingi oleh kakaknya, Yuni Puspita Eden, Cahayu mulai menceritakan kondisinya. Setelah 21 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, Cahayu kini masih menjalani rawat jalan di rumahnya. Sekali, ia berobat ke klinik untuk memeriksakan matanya yang masih berwarna merah. Ia pun memeriksakan tangannya sebelah kanan yang belum bisa bergerak ke klinik akupuntur. Keluarga Cahayu kini terus berusaha mengembalikan ingatan remaja tersebut. Cahayu kerap diajak mengobrol dan ditunjukkan foto-foto lama di ponselnya. Tangan kanan Cahayu yang semula tak bisa digerakkan, kini juga sudah mulai bisa digerakkan kembali. Ia melakukan pengobatan akupuntur hingga bisa membuat jari-jarinya kini mulai digerakkan.
Dek, kondisinya gimana, Dek, saat ini? Udah lebih baik. Yang Adik rasakan seperti apa saat ini? Sebelumnya kan tangannya sempat nggak bisa digerakkan. Iya. Terus sekarang gimana? Terus kondisi matanya juga gimana, Dik? Kondisi matanya udah lebih baik sih Mas daripada kemarin. Kemarin kan matanya benar-benar merah kayak merah marun gitu. Ini sudah kayak merah jelas, juga udah ada putih-putihnya gitu. Makin lama ya makin baik sih. Kalau kondisi kalau tangannya udah bisa agak Udah lagi habis terapi 2 kali. Terapi tusuk jarum, akupuntur sama laser. gitu. Kalau ingatannya gimana, Mbak? Ingatannya yang setahun yang lalu tuh dia ingat sedikit-sedikit. Cuma untuk sekarang dia kalau ngomong nanti 5 menit lagi tuh dia nggak ingat gitu. Nggak ingat habis ngomong apa gitu. Dia nanti ngomong diulang lagi gitu. Memang kata dokternya pemulihannya itu bisa sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, itu untuk daya ingatnya? Iya, untuk daya ingatnya. Sembuh totalnya gitu, Mas. Biasanya cara untuk kembali mengingat ingatannya Adik gimana, Mbak? Kita ceritain waktu-waktu kecilnya gitu, sama dia lihat foto-fotonya gitu, lihat memori-memori fotonya yang dulu-dulu gitu. Pertama dulu sempat koma. Dari dulu kan kejadiannya awalnya begini, Mas. Saya kan dapat kabar dari teman saya ada kisah di stadion. Habis itu kok adik saya kok belum pulang-pulang. Saya kan memang beda rumah sama adik saya, kok belum pulang-pulang gitu. Akhirnya saya cari info, ternyata HP-nya itu dibawa temannya gitu. Terus ada yang teman saya di Kanjuran, saya suruh ambil HP-nya. Akun Twitter milik putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, diramaikan dengan permintaan warganet yang ingin dirinya menjadi Ketua Umum PSSI. Hal ini menyusul banyaknya desakan agar Ketua Umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya buntut tragedi Kanjuruhan. Menanggapi hal itu, Kaisang justru memberikan jawaban-jawaban yang mengundang tawa. Saran agar bos sang pisang mengurus PSSI itu disampaikan melalui beberapa komentar di Twitter pada Minggu 23 Oktober. Terpantau sampai 3 kali Kaisang menolak permintaan warganet itu. Alasan pertama yang disampaikan Kaisang yakni ia ingin mengurus pernikahan sehingga tak bisa menjadi ketua PSSI. Saat kembali ditanya, Kaisang juga lagi-lagi menolaknya. Kali ini ia mengaku ingin bulan madu terlebih dahulu. Jawaban Kaisang itu pun masih mendapatkan tanggapan dari warganet lain. Mereka tetap kekeh meminta Kaisang menjadi ketua umum PSSI. Kaisang pun terus menolak saran tersebut. Kali ini ia mengaku ingin fokus memiliki Kaisang Junior alias Momongan. Diketahui seusai tragedi Kanjuruhan, publik meminta ketua umum PSSI Iwan Bule untuk mundur dari jabatannya. PSSI di bawah kepemimpinan Iwan Bule dianggap tak becus untuk bertanggung jawab pada persepakbolaan Indonesia, terutama tragedi Kanjuruhan. Informasi tadi, saudara, sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami karena beragam informasi menarik masih akan kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan
Halo, selamat pagi, saudara. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda akan kami sajikan informasi teraktual dan juga menarik serta isu hangat yang tengah ramai diperbincangkan. Kita jelang, inilah live update pagi